Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Salsabila Aulia, NPM 1701010043. Hari ini akan mempraktikkan bagaimana analisis faktor dengan menggunakan SPSS 25. Sebelum kita memulai, cara untuk menganalisis faktor menggunakan SPSS 25 ini, apa sih analisis faktor itu? Tujuan utama dari analisis faktor adalah mendefinisikan struktur satu data matriks, kemudian menganalisis struktur, yaitu korelasi antar sejumlah besar variabel dengan cara mendefinisikan suatu kesamaan variabel atau dimensi dan sering disebut dengan faktor komponen. Misalnya, kita mau mengetahui karakteristik satu warung makan yang digemari oleh pelanggan. Nah, faktor-faktor dari pelanggan tersebut terhadap warung makan bisa tempat warungnya, kemudian menu, harga, kenyamanan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, langsung saja kita akan menginput data. Pertama kali kita harus menginput data terlebih dahulu. Data yang digunakan pertama adalah kita mengimport data dari Excel. Kita cari terlebih dahulu. Nah, dari data tersebut kita mengambil dari sheet yang kedua. Langsung saja klik OK. Nah, kemudian di sini sudah terlihat di variable view. Kita perbaiki terlebih dahulu variable view-nya. Dimulai dari label. Kemudian setelah selesai dengan label, kita akan mengganti measure dengan menggunakan scale. Kenapa dengan menggunakan data scale? Karena data scale ini memiliki data yang untuk digunakan untuk data-data yang memiliki ukuran yang sama seperti harga, kemudian untuk pengukuran nilai dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai dengan variable view, kita langsung menganalisis faktor, memulai untuk menganalisis faktor. Yang pertama diklik adalah analyze, kemudian dimension reduction, dan faktor. Masukkan seluruh variabel, mulai dari x11 sampai dengan y. Setelah itu, kita customize lagi dalam bagian deskriptif. Kemudian yang dipilih adalah anti-image, kemudian KMO and Bartlett's test of sparsity. Kemudian klik continue. Setelah itu kita masuk ke extraction. Di extraction ini kemudian kita pilih, pastikan metode yang digunakan adalah menggunakan principal components. Setelah itu klik unrotated factor solution, kemudian script bold. Setelah itu klik continue. Setelah selesai dengan extraction, kita pilih rotation. Di dalam rotation ini kita centang Varimax, dan pada kolom display kita mencentang rotated solution dan kita pilih continue. Setelah itu ke bagian score, kita pilih save as variables.
Setelah selesai, kita klik continue. Setelah semuanya dipastikan sudah terpilih sesuai dengan pilihannya, maka kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat output dari analisis faktor, mulai dari KMO and Bartlett test, kemudian ada anti-image matrix, kemudian ada communalities, total variance explained, kemudian ada script-fold, komponen matrix, rotated component matrix, dan juga yang terakhir adalah komponen transformation matrix. Nah, teman-teman, untuk memudahkan bagaimana kita menginterpretasikan analisis faktor, saya sudah membuat hasil dari output tadi dan menginterpretasikannya di Word ini. Yang pertama kita lihat adalah tabel output KMO and Bartlett test of sparsity. Bagaimana kita membacanya? Yang pertama adalah tabel output KMO and Bartlett test sparsity ini berguna untuk mengetahui kelayakan satu variabel. Apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini ataupun tidak? Nah, dilihat bisa dilanjutkan atau tidaknya jika nilai KMO MSA ini lebih dari 0,5. Maka analisis bisa dilanjutkan. Dan kemudian nilai Bartlett test of sparsity signifikansi 0,0 kurang dari 0,05, maka analisis faktor bisa dilanjutkan. Nah, di sini kita melihat bahwa hasil dari KMO MSA adalah 0,849, sehingga bisa diartikan bahwa analisis ini bisa dilanjutkan. Kemudian yang kedua yang perlu kita lihat adalah tabel output anti-image matrix. Nah, anti-image matrix ini untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai di dalam analisis faktor. Nah, pada tabel ini kita yang harus melihatnya adalah angka yang terdapat kode huruf A, di mana artinya tanda untuk Measure of Sampling Adequacy atau MSA diketahui dengan nilai MSA-nya masing-masing dari variabel. Sudah saya rekap, yaitu seperti ini. X11 sebesar 0,860, X12 0,844, X13 0,877, dan seterusnya sampai dengan Y. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi adalah ketika nilai MSA lebih dari 0,50. Nah, dari hasil nilai MSA masing-masing variabel ini bisa kita lihat bahwa seluruh nilai atau angka dari MSA lebih dari 0,50. Lalu jika nantinya terdapat nilai yang tidak memenuhi syarat atau kurang dari 0,50, solusinya bisa dengan melakukan analisis ulang hanya untuk variabel yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,50. Kemudian selanjutnya adalah communalities. Tabel communalities ini digunakan untuk menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjalankan faktor atau tidak. Nah, variabel ini dianggap mampu menjalankan faktor dengan nilai extraction lebih dari 0,50. Nah, di sini bisa terlihat seluruh angka di sini menunjukkan lebih dari 0,50. Berarti hal ini menunjukkan nilai dari variabel yang diteliti ini mampu untuk menjalankan faktor dari data ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel total variance explained. Tabel output total variance explained ini menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis.
Nah, dari tabel yang dianalisis ini terdapat komponen 1 sampai dengan 18, berarti ada 18 komponen. Nah, syarat untuk menjadi faktor adalah dengan melihat nilai eigenvalue lebih dari 1. Nah, dengan begitu dari komponen-komponen tersebut yang ada 18, maka yang bisa menjelaskan faktornya adalah untuk faktor 1 sampai dengan 5. Nah, caranya dengan seperti ini. Faktor 1 dengan nilai total dari eigenvalues 5,961 dibagi dengan komponennya ada 18, dibagi 18 dikalikan 100%, sehingga menghasilkan 33,11%. Kemudian untuk faktor 2, 9,45%, faktor 3, 7,13%, faktor 4, 6,55%, dan faktor 5, 5,75%. Nah, jika semua ditambahkan, maka faktor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini bisa menjelaskan 61,99% variasi. Untuk selanjutnya adalah output Skripal. Gambar Skripal ini dapat menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue. Eigenvalue tadi kita tahu bahwa ada di output total variance explained. Nah, nilai eigenvalue ini lebih dari 1. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa terdapat 5 titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Maka di sini dijelaskan ada 5 faktor yang terbentuk. Faktor 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Setelah itu yang keenam adalah tabel komponen matriks. Nah, tabel komponen matriks ini menunjukkan nilai korelasi antara masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk seperti dari variabel X11. Nilai korelasi dengan faktor 1 adalah sebesar 0,596. Kemudian untuk korelasinya dengan faktor 2 adalah negatif 0,222. Kemudian untuk korelasi dengan faktor 3, 0,407, dan seterusnya sampai dengan variabel Y, dan korelasi hubungannya dengan komponen faktor 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Seperti itu cara membacanya. Kemudian yang ketujuh adalah tabel rotated component matrix. Nah, tabel ini untuk memastikan satu variabel masuk ke dalam faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antar variabel dengan faktor atau komponen yang terbentuk. Nah, cara membacanya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ini cara membacanya. X11 berhubungan dengan faktor 4, yaitu paling besar dengan nilai 0,626. X12 korelasi terbesar dengan faktor 3, yaitu 0,644. X13 korelasi terbesar dengan faktor 4, yaitu sebesar 0,651, dan seterusnya sampai dengan variabel Y, korelasi terbesar dengan faktor 1, yaitu 0,435. Nah, jadi disimpulkan sehingga masing-masing faktor adalah faktor 1 terdiri dari X22, X23, X41, X42, X43, dan Y. Kemudian untuk faktor yang kedua terdiri dari variabel X2.1, X31, X33. Kemudian untuk faktor yang ketiga, anggotanya variabel adalah X32, X51, X52, X53. Kemudian faktor 4, X11, X12,
X1 3 dan X1 4. Dan faktor 5 anggotanya adalah X2 4. Kemudian untuk yang terakhir teman-teman, kita melihat di data view setelah menganalisis faktor, maka akan muncul seperti ini. Fake 1 1, fake 2 1, dan seterusnya sampai dengan fake 5 1. Variabel ini merupakan variabel baru yang terbentuk merupakan faktor skor setelah kita menganalisis faktor dengan menggunakan data yang telah kita sajikan tadi. Dimana kita tahu bahwa nantinya ini fake 1 1 merupakan faktor skor dari faktor 1 dan seterusnya sampai dengan fake 5 1 merupakan faktor skor dari faktor yang kelima. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami bagaimana cara untuk melakukan analisis faktor menggunakan SPSS 25. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.